majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.
Daurah Ilmiah Islam Batam dan Natuna Kepulauan Riau. Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. 16 sampai 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 19 sampai dengan 25 Januari 2022. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Masjid Jabal Rahmah, Bengkong, Nusantara, Batam, Rabu 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 19 Januari 2022. Jernihnya air di hulu ba'da maghrib sampai dengan selesai. Kamis 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 20 Januari 2022. Mengalir bagaikan air ba'da subuh sampai dengan selesai. Masjid Nurul Falah, Ranai, Kabupaten Natuna, Kamis 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 20 Januari 2022. Seperti menumpang perahu ba'da Isya sampai dengan pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Jumat 19 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 21 Januari 2022. Aku sangat merindukanmu ba'da subuh sampai dengan syuruk. Sabtu 20 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 22 Januari 2022. Sebening embun, secerah mentari ba'da subuh sampai dengan selesai. Narasi yang serasi ba'da Isya sampai dengan pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Ahad 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 23 Januari 2022. Tablik Akbar bersama Ustadz Mubarak Bamu Alim LC MHI Hafizahullahu Ta'ala ba'da Isya sampai dengan pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Masjid Jabal Rahmah, Bengkong, Nusantara, Batam, Senin 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 24 Januari 2022. Ku ingin engkau seperti ibuku. Kajian Ummahat ba'da asar. Di saat semua rahasia dibuka ba'da Isya sampai dengan selesai. Selasa 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 25 Januari 2022. Mutiara tetap mutiara ba'da subuh sampai dengan selesai. Kajian ini insya Allah disiarkan di semua media sosial. Saudi TV, KM TV, Hak TV, Baba TV Sunnah, Suska Mengaji, Bangkinang Mengaji, Aira TV, datariau.com, dan Radio Robani 91,1 FM. Terbuka untuk umum, untuk kaum muslimin yang hadir. Mari simak sepenuh hati, tetap dengan protokol kesehatan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum duduk
di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani dan akhwati fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini. Maka ini satu nikmat yang besar yang dianugerahkan Allah Azza wa Jalla kepada kita, karena Allah mengikat kita dengan satu ikatan iman, yang dengan iman itulah kita terpanggil untuk menanamkan kecintaan kepada sesama kaum mukminin. Wal mu'minat wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'dhin. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang beriman, laki-laki dan wanita, sebagian adalah penolong bagi sebagian yang lainnya, sebagian adalah kekasih bagi sebagian yang lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Wa yuqimus shalah wa yuqimunas salata wa yu'tunaz zakah, mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang-orang yang akan dirahmati Allah. Surat At-Taubah ayat yang ke-71. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita hadiri kajian Natuna Mengaji. Alhamdulillah, di mana-mana pada mengaji semua. Ada Bali mengaji, ada Surabaya mengaji, dan seterusnya. Jadi ini satu nikmat, menyebarnya ilmu hampir di seluruh negeri yang kita cintai ini. Semoga Allah menjaga dan memeliharanya dari berbagai keburukan, dari berbagai makar yang diinginkan oleh orang-orang yang
ingin membuat makar bagi kaum muslimin di negeri yang kita cintai ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tema dari kajian kita insyaallah ta'ala tentang ilmu, adab-adabnya, kedudukannya, dan pentingnya ilmu dalam kehidupan seorang mukmin. Allah Azza wa Jalla menciptakan hamba-hambanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah menyembah aku. Makanya Allah perintahkan kepada seluruh manusia, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan hamba-hambanya di muka bumi ini, kemudian memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Allah Azza wa Jalla menempatkan manusia di muka bumi ini, Allah tidak membiarkan mereka begitu saja. Karena ada hikmah yang besar di balik ciptaan mereka di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah mengutus para rasul, mengutus para nabi untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memberitahukan kepada hamba-hamba Allah tentang tujuan dan hikmah penciptaan mereka dan penempatan mereka di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini satu keunggulan orang-orang yang beriman, bahwasanya mereka percaya, mereka mempunyai pengetahuan tentang hikmah mengapa mereka diciptakan di muka bumi ini, yaitu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak tahu hidup di dunia ini untuk apa, selain dari makan, minum, kawin, punya anak, punya harta, selesai. Itulah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya Allah mengatakan pada mereka tentang mereka, ulaika kal an'am bal hum adhallu. Mereka ibarat binatang-binatang ternak, bahkan lebih jelek dari itu, lebih sesat dari binatang ternak. Karena mereka tidak tahu apa hikmah di balik penciptaan mereka di muka bumi ini, karena kekufuran mereka kepada Allah dan kepada para rasulnya, dan kepada Nabi kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka bersyukurlah ya ikhwah, tatkala kita diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, dilahirkan dari keluarga orang-orang yang yang beriman, dari keluarga kaum muslimin, atau seorang yang mungkin dia tadinya tidak mengenal Islam, kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya, memberikan taufik kepadanya, lalu dia memeluk Islam, maka ini satu nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu, konsekuensi dari nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, Allah berikan hidayah kepada kita untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada apa-apa yang menjadi kewajiban bagi kita untuk mengimaninya. Sudah seyogianya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nikmat dibalas dengan kesyukuran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur yakni pada nikmatku,
niscaya aku akan menambah nikmatku kepada kalian. Namun apabila kalian kufur kepada nikmatku, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka mensyukuri nikmat Allah Ta'ala kewajiban setiap mukmin. Dan Allah ridha kepada hamba-hambanya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ikhwani fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita terus mensyukuri nikmat Allah ini dan terus mempelajari ilmu dan mengamalkannya dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Azza wa Jalla, kembali kepada ilmu, ketika Allah menciptakan hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka lalai tentang hal ini, maka Allah mengutus para rasulnya untuk mengajarkan, untuk memberitahukan, untuk mengingatkan kembali kepada manusia apa hikmah di balik penciptaan mereka, yaitu semua dengan perantaraan para rasul. Yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dari itu kita melihat beliau sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla sebagai rasul yang terakhir sangat bersemangat mengajarkan kepada kita ilmu, kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan mereka adalah generasi yang terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi ini, para pembantu rasulnya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka ketika kita beragama, mengenal Islam ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, ini adalah nikmat plus dari sekedar mengetahui tentang Islam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata kalimat yang indah, amantu billahi, aku beriman kepada Allah, wa ma ja'a anillahi, dan aku beriman kepada apa yang datangnya dari Allah, ala muradillah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, bukan apa yang dikehendaki oleh kita. Simak perkataan beliau, aku beriman, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa ma ja'a anillah, dan aku beriman kepada apa yang datangnya dari Allah, ala muradillah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Lalu kata beliau rahimahullah ta'ala, Al-Imam Syafi'i, wa amantu bi Rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah, wa ma ja'a an Rasulillah, dan aku beriman kepada apa yang datangnya dari Rasulullah, ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka agama Allah ini bukan keinginan kita, bukan hawa nafsu kita. Dia tidak mengikuti selera kita, dia tidak mengikuti hawa nafsu kita, tetapi dia mengikuti apa yang dimaui oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti dalamnya pemahaman para salaf dahulu tentang Islam dan bagaimana seorang harus memahami Islam itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang ilmu yang mana ilmu pada hakikatnya adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta perkataan-perkataan para sahabat dan ulama-ulama kaum muslimin, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ilmu dalam Islam mempunyai makanah. Makanah itu kedudukan, manzilah, mempunyai kedudukan dan posisi yang tinggi dalam Islam. Dalam Al-Quranul Karim banyak ayat-ayat Al-Quran
menjelaskan kepada kita tentang makanatul ilmi atau manzilatul ilmi wal ulama. Tentang kedudukan ilmu dan para ulama. Ulama-ulama yang dimaksud adalah ulama-ulama rabbaniyun. Ulama-ulama yang baik. Ulama-ulama yang benar. Yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala tentang ulama-ulama rabbaniyun itu yang memiliki 4 sifat yang termaktub dalam surat Al-Asr. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan, amal soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, dan orang-orang yang mereka saling wasiat mewasiati dalam kebenaran dan wasiat mewasiati dalam kesabaran. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan ulama-ulama rabbaniyun yang memiliki 4 hal ini. Yang beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman tentunya dilandasi oleh ilmu. Kemudian mereka mengamalkan ilmunya. Wa amilus salihat. Lalu tidak hanya untuk diri mereka ilmu itu, tetapi tawasaw bil haq. Mereka menyampaikan kepada para hamba Allah ilmu yang mereka miliki. Mereka ajarkan kepada manusia. Mengajarkan kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mereka bersabar dalam mengajarkan al-haq, kebenaran dan ilmu ini. Mereka bersabar. Wa tawasaw bis-sabr wa tawasaw bis-sabri. Inilah diantara 4 sifat tentang ulama-ulama rabbaniyun yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka ilmu dan ulama dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi. Dalam Al-Quranul Karim, saya akan membawakan sebagian dari ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menunjukkan tingginya kedudukan ilmu dalam Islam dan para ulama di dalam Islam ini. Yang pertama diantaranya adalah bahwa Allah menyertakan penyebutan para ulama dengan para malaikat dan dengan diri Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran ayat yang ke-18. Allah Azza wa Jalla berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi, demikian pula para malaikatnya, para malaikat Allah dan para ulama, orang-orang yang berilmu, semua mereka memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Mereka memberikan persaksian dengan penuh keadilan tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa huwa, tiada sembahan yang hak kecuali Dia, al-azizul hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka Allah menyebutkan tentang orang-orang berilmu dengan sebutan Allah dan para malaikat. Disandingkan para ulama dengan Allah dan para malaikat dalam penyebutan tentang persaksian yang amat mulia ini, yaitu akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan keutamaan para ulama yang memiliki ilmu dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ayat yang lain di antara ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menunjukkan kedudukan tinggi orang-orang berilmu dan para ulama adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Allah Azza wa Jalla berfirman,
Yarfa'illahi alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian, dan orang-orang yang mereka mempunyai ilmu, Allah mengangkat mereka beberapa derajat keutamaan, derajat kemuliaan. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini juga menjelaskan tentang keutamaan orang-orang beriman yang berilmu melebihi orang-orang beriman yang tidak berilmu. Al-mu'minu al-alim afdalu minal mu'mini ghairil alimi. Orang mukmin yang berilmu lebih mulia daripada orang mukmin yang tidak berilmu. Maka dari itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu menjadikan seorang hamba itu mulia. Maka jangan kita bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Apalagi di saat adanya kajian-kajian ilmiah, ya, dan kedatangan para asatid di tempat antum sekalian ini, hendaknya manfaatkan yang sebaik-baiknya. Sisihkan waktu dan kesempatan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-19. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad dari Rabbmu adalah kebenaran, apakah sama orang yang mengetahui itu, orang yang berilmu tersebut? Kaman huwa a'ma, apakah dia sama dengan orang yang buta? Orang yang buta itu orang yang jahil yang tidak punya ilmu. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil pelajaran itu hanyalah orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat. Nah, ini di antara ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menunjukkan kemuliaan orang-orang berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Dan perlu diketahui bahwasanya ini landasan yang harus kita pahami betul. Bahwa Islam ini berdiri di atas dua hal. Yang pertama adalah alla yu'bada illallah. Alla yu'bada illallah. Yang kedua, alla yu'badallahu illa bima syara'a. Ya. Jadi Islam dibangun di atas dua perkara ini. Dua landasan ini. Yang pertama adalah alla yu'bada illallah. Tidak boleh disembah kecuali Allah. Tidak boleh diibadahi kecuali Allah. Ini landasan Islam. Tidak ada tawar-menawar dalam masalah tauhid. Yang kedua adalah alla yu'badallahu illa bima syara'a. Dan bahwasanya Allah tidak boleh disembah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya dua kalimat ini adalah hakikat dari dua kalimat syahadat. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi landasan pertama Islam ini adalah tidak boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini arti kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Makanya Islam mengharamkan kesyirikan. Islam memerintahkan tauhid. Karena memang tidak boleh disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini syahadat yang pertama. Syahadat an la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, alla yu'badallahu illa bima syara'a. Allah tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna dari wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah.
Maka dari itu Islam dibangun di atas 5 perkara. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti. Islam dibangun di atas 5 perkara, 5 landasan. Yang pertama adalah persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Apabila kita melihat rukun yang 4 setelah 2 kalimat syahadat ini, maka semua rukun yang 4 ini harus kembali kepada yang pertama. Salat, harus salat ikhlas karena Allah. Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Siapa yang memberi contohnya? Siapa yang mengajarkannya? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang salat karena Allah. Ini kalimat syahadat yang pertama. Syahadu an la ilaha illallah. Kemudian salat dengan cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah syahadat yang kedua. Wa syahadu anna Muhammadan Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan semua aturan-aturannya. Dari mana sumbernya? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula zakat. Zakat pun demikian, seorang melakukannya, menunaikannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketentuan yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang menunaikan zakat semaunya dia, sesuai seleranya, diukur sendiri dan ukurannya. Tidak, harus kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ibadah puasa. Yang kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan harus sesuai dengan tuntunan, harus karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir adalah ibadah haji pun demikian. Seorang melakukan ibadah haji karena Allah, bukan karena selain Allah, bukan karena ingin mendapat gelar haji atau mendapatkan kedudukan di dunia di hadapan manusia, tidak, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Litakhudhu anni manasikakum. Hendaknya kalian mengambil dari aku cara kalian bermanasik, baik itu haji maupun umrah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bagaimana seorang tidak memperhatikan tentang ilmu, padahal 2 landasan ini harus dan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Kita diperintahkan untuk apa? Berilmu. Makanya Allah mengutus Rasulnya yang terakhir adalah untuk mengajarkan kepada hamba-hambanya tentang bagaimana mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan ilmu yang disebutkan oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu banyak hadis-hadis tentang keutamaan ilmu. Namun ada satu hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah memberikan dia pemahaman dalam agama. Nah, ini sudah satu isyarat yang baik bagi seorang penuntut ilmu. Ketika seorang punya kemauan untuk menuntut ilmu, maka berita gembira untuknya.
artinya itu pertanda Allah menghendaki kebaikan untuk dirinya. Maka dari itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tatkala ada semangat dalam diri kita untuk menuntut ilmu syar'i, Quran dan sunnah, dan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka ini pertanda kebaikan yang Allah menghendaki untuk seorang hamba. Kemudian dalam hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu yabtaghi fihi ilman, salakallahu lahu tariqan ilal jannati." Barang siapa yang menempuh satu jalan, dia mengharapkan dalam menempuh jalan tersebut, dia mengharapkan atau untuk mendapatkan ilmu, maka Allah menempuhkan jalan baginya menuju surga. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka jalan menuju surga adalah dengan ilmu. Dengan ilmu. Kalau saja di dunia ini ada tujuan-tujuan yang kita ingin untuk mencapainya, kita ingin pergi ke satu tempat, itu ada rambu-rambunya. Ada rambu-rambunya ke arah mana kita berangkat. Utara, timur, selatan, barat, dan seterusnya. Baru kemudian kita sampai ke tujuan yang kita inginkan. Apakah mungkin surga tanpa rambu-rambu? Ini hal yang mustahil. Maka sebagaimana di dunia ini, ketika kita ingin pergi ke satu tempat, kita kalau sekarang alhamdulillah ada namanya Google Map, tinggal lihat mana diarahkan oleh yang mengarahkannya. Ke utara, ke selatan, 100 meter belok kiri, 200 meter belok kanan, dan seterusnya. Sampai kepada tujuan. Apa mungkin surga tidak ada rambu-rambunya? Mustahil. Maka dari itu jalan menuju surga adalah dengan ilmu. Dan jalan menuju surga memerlukan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengikuti rambu-rambu yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menunjukkan pada kita rambu-rambu surga itu. Apabila seorang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dalam menempuh jalan tersebut, maka dia akan sampai kepada tujuannya sesuai dengan petunjuk yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah diikuti oleh orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para sahabat-sahabat beliau. Yang insya Allah besok kita akan bahas tentang jalan menuju Allah atau manhaj salafus saleh adalah jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Darda, "Wa innal malaikata la tadau ajnihatahum li talibil ilmi." Dan sesungguhnya para malaikat benar-benar mereka meletakkan sayap-sayap mereka untuk menghormati, memuliakan orang yang menuntut ilmu. Karena mereka hadir di majelis ilmu, ikut mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang alim kepada para tulabul ilmi, sampai mereka letakkan sayap-sayap mereka karena menghormati orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa annal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma'i." Dan bahwasanya orang alim itu dimintai ampun akan dosa-dosa mereka oleh yang di langit dan di bumi, bahkan sampai kepada al-hitan, ikan-ikan yang berada di dalam air, ikan-ikan yang berada di laut. Semua mendoakan orang-orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi alaihissalam, "Wa fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakibi." Dan keutamaan, kelebihan orang yang berilmu atas orang yang beribadah sama dengan kelebihan bulan ya atas semua bintang-bintang. Bulan lebih bercahaya, bahkan bintang mendapat cahaya dari bulan. Ini menunjukkan bahwa keutamaan orang-orang yang berilmu
yang mengajarkan ilmu mereka kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi alaihissalam, wa annal ulama'a warathatul anbiya, dan bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, dan bahwasanya para nabi tidak memberikan warisan dinar dan dirham, tidak memberikan warisan harta dan duit. Innama warathul ilma, akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir, maka barang siapa yang mengambil warisan para anbiya berupa ilmu itu, berarti dia telah mengambil bagian yang terbesar dari warisan para nabi. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Ikhwani dan akhwati fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka jangan ragu untuk kita menuntut ilmu. Namun orang menuntut ilmu mempunyai adab. Ada adab-adab dan menuntut ilmu. Apabila kita cermati, saya akan kembali kepada pentingnya keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Ada perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Karena ilmu itu apa sih sebenarnya? Pada hakikatnya ilmu syar'i itu adalah qala Allah dan qala Rasul. Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, untuk menempatkan wahyu ini, ilmu ini, yang pertama kali diperiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tempat-tempat ilmu ini adalah hati. Karena hati adalah tempatnya ilmu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Inna Allah nadhara fi qulubil ibad, fawajada anna qalba Muhammadin khaira qulubil ibad, fabta'athahu birisalatihi. Sesungguhnya Allah mencermati, Allah memperhatikan betul hati-hati para hambanya. Maka Allah jumpai hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati seluruh hambanya di muka bumi ini. Maka dia memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa risalahnya. Untuk membawa risalahnya. Thumma nazara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mencermati hati-hati para hambanya setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada anna quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah jumpai bahwasanya hati para sahabatnya sebaik-baik hati manusia setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faja'alahum wuzara'i nabiyhi. Maka Allah jadikan mereka sebagai pembantu, penolong para nabinya. Kalimat ini berat. Dan kalimat ini persaksian dari seorang sahabat radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud. Dan siapa tidak mengenal Abdullah bin Mas'ud? Salah seorang di antara ulama sahabat radhiyallahu anhu. Apa yang terpenting dari ungkapan Abdullah bin Mas'ud itu? Bahwasanya ilmu ini memang ditempatkan di tempat yang termulia dari para hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah Rasulullah SAW. Karena hati beliau yang terbaik. Allah memilih untuk menempatkan wahyunya. Yang seandainya Al-Quran itu diturunkan pada sebuah gunung, maka dia akan hancur lebur. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, maka akan hancur lebur gunung itu. Karena takut pada Allah Ta'ala. Ternyata Al-Quran itu mampu untuk diturunkan, atau ternyata hati Nabi SAW adalah hati pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima Al-Quranul Karim, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati beliau adalah hati yang terbaik. Manusia paling ikhlas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
keikhlasannya dalam beribadah pada Allah Ta'ala, keikhlasannya dalam mengajarkan ilmu, mendakwai para hamba Allah kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harisun alaikum bil mu'minin. Beliau adalah orang yang sangat bersemangat bagaimana kalian menjadi orang-orang yang beriman. Sallallahu alaihi wasallam. Maka adab pertama di antara adab-adab orang menuntut ilmu adalah keikhlasan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tempatnya keikhlasan adalah dalam hati ini. Hati yang kotor, hati yang berpenyakit, tidak akan mampu menerima ilmu ini. Hati yang hasad, hati yang dengki, hati yang ujub, kagum pada dirinya, hati yang memiliki berbagai penyakit, bukan tempatnya untuk ilmu yang berkah ini masuk dalamnya. Kalaupun masuk, tidak ada berkahnya. Maka dari itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melihat ilmu ini kemudian pantas diterima oleh siapa? Setelah Rasulullah SAW adalah para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena hati-hati mereka adalah hati yang manusia yang terbaik setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ilmu mereka bermanfaat. Mereka sampaikan kepada para tabi'in dan seterusnya. Oleh karena itu, di antara adab pertama yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin mendapatkan ilmu Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah mengikhlaskan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikhlaskan. Oleh karena itu pula kita melihat ulama-ulama kaum muslimin, mereka yang hidup pada 3 abad pertama adalah ulama-ulama besar. Mereka pilihan-pilihan Allah. Semua ulama fikih, 4 madhab, ulama-ulama hadis yang ada 9 ashabus sunan atau ashabul hadis, ashal kutubut tis'ah. Ya, semua itu mereka hidup pada 3 abad pertama dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka manusia-manusia berkualitas. Makanya ilmu mereka berkah. Karena keikhlasan mereka dalam perjalanan pengorbanan mereka untuk mendapatkan ilmu Islam ini. Sehingga ilmu itu sampai pada kita dengan begitu gampang dan mudahnya. Karena keikhlasan mereka. Makanya ilmu tanpa keikhlasan tidak ada gunanya. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu. Dan termasuk dalam hal ini berkaitan dengan niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Ketika seorang menuntut ilmu, mendatangi majelis-majelis ilmu, ada beberapa hal yang harus dia niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini bagian dari keikhlasan. Yang pertama adalah ketika dia menghadiri majelis ilmu, dia berniat untuk an yarfa'al jahla an nafsihi, untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya. Jadi ketika dia hadir di majelis ilmu, niatnya aku ini datang ingin mendapat ilmu, supaya aku hilangkan kebodohan, kejahilan dari diriku, agar aku tahu dan mengerti agama Allah, untuk aku laksanakan, aku amalkan. Yang kedua, an ya'budallaha ala basiratin. Termasuk ikhlas dalam menuntut ilmu adalah ketika seorang berniat dalam menuntut ilmu agar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas ilmu, bukan ikut-ikutan, ya. Bukan ikut-ikutan, tapi betul-betul dia beribadah pada Allah Ta'ala sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya. An ya'budallaha ala basiratin, harus niat ketika menuntut ilmu agar dia bisa beribadah pada Allah Ta'ala di atas ilmu. Karena Islam adalah agama ilmu. Islam bukan agama ikut-ikutan, tetapi dia adalah agama ilmu. Al-iqtida, mengikuti tapi dengan ilmu, bukan taklid, bukan
taklid, tapi ittiba, mengikuti dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, bagian dari keikhlasan dalam menuntut ilmu adalah hendaknya seorang berniat ketika dia hadir di majelis ilmu an yataqarraba ila Allah fi talabil ilmi, bahwa dia ketika menuntut ilmu dalam rangka pendekatan dirinya kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu bagian dari jihad. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang dia keluar dalam rangka menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia kembali, sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi hendaknya seorang meniatkan dalam menuntut ilmu adalah pendekatan diri atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, termasuk ikhlasan dalam menuntut ilmu, an yata'abbada lillahi bi talabil ilmi. Hendaknya seorang dalam menuntut ilmu dia niatkan beribadah pada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena seorang menghadiri majelis ilmu itu adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatkan ini tidak sekedar untuk melihat ustadznya, atau bertemu dengan teman, ya, atau mungkin ada makanan yang dibagikan. Na'udzubillah. Alangkah rendahnya kalau kita niat seperti itu. Tapi niat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan ilmu, hendaknya ketika dia hadir di majelis ilmu, ilmu menambah ketakwaannya pada Allah Ta'ala, menambah rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Makanya Nabi alaihissalam mengancam orang-orang yang tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahaya orang menuntut ilmu bukan karena Allah. Apalagi menuntut ilmu hanya karena dunia. Na'udzubillah. Kata Nabi alaihissalam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, juga Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, kata Nabi alaihissalam, man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan min ad-dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia belajar ilmu yang mana semestinya ilmu yang dipelajarinya ini adalah ilmu yang dengannya dia mengharapkan wajah Allah, namun ketika dia belajar, dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia ini, liyusiba bihi aradan minad dunya, untuk mendapat kepentingan duniawi. Nah, orang seperti ini lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, dia tidak akan merasakan baunya surga di hari kiamat kelak. Jangankan masuk, baunya surga tidak dirasakannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka luruskan niat-niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma, barang siapa yang dia menuntut ilmu, liyujariya bihil ulama, untuk dia menandingi para ulama, wal yumariya bihi as-sufaha, dan tujuannya adalah untuk dia berdebat dengan orang-orang safih dan orang-orang jahil, au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, atau dia ingin dari menuntut ilmu agar wajah-wajah berpaling kepadanya, yakni melihat kepadanya, adkhalahullahu nar, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Hadis sahih riwayat Imam Nasai. Ini ancaman-ancaman orang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ikhwani dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab-adab lain yang seyogyanya seorang dalam menuntut ilmu memperhatikannya adalah as-sabru fi talabil ilmi. Sabar di dalam menuntut ilmu. Jangan tergesa-gesa. Ya. Karena menuntut ilmu memerlukan waktu yang panjang. Memerlukan pengorbanan, memerlukan kesungguhan. Ya. Oleh karena itu harus sabar dalam menuntut ilmu. Apalagi orang yang menuntut ilmu pergi ke tempat yang jauh. Dia belajar, dia mendatangi syekh, seorang alim misalnya, maka harus sabar. Allah memerintahkan sabar dalam banyak ayat Al-Quranul Karim. Maka setiap perintah kesabaran dalam ayat Al-Quran bisa dijadikan sebagai dalil sabar dalam menuntut ilmu. Sabar dalam beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan upayakanlah, maksimalkanlah kesabaran kalian. Warabitu, dan jagalah. Amatilah. Ya, warabitu. Yani amatilah diri-diri kalian. Jangan sampai dimasuki oleh syaitan. Karena asal dari murabatah, makna murabatah itu orang-orang yang menjaga di daerah-daerah perbatasan negeri kaum muslimin. Mereka menjaga daerah-daerah itu supaya tidak dimasuki oleh musuh. Ini namanya al-murabatah. Al-murabatah. Warabitu. Nah, mana murabatah dalam ayat ini? Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, adalah seorang mencermati tentang dirinya. Jangan sampai dia dimasuki oleh syaitan yang ingin merongrongnya, ingin merusak akidahnya, merusak akhlaknya, merusak ibadahnya. Maka dia selalu menjaga, membentengi dirinya dan ilmu iman dan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita atau seorang apabila ingin mendapatkan kemuliaan dan ilmu yang dimilikinya memerlukan kesabaran. Ya, memerlukan kesabaran. Ada seorang penyair mengatakan, la tahsabannal majda tamron anta akiluhu. Janganlah kalian mengira bahwa kemuliaan itu ibarat kurma yang kamu makan dengan gampang dan mudah itu. Kurma terasa manis. Ya. Lan tablughal majda hatta tal'aqas sabira. Engkau tidak akan mencapai kemuliaan itu sehingga engkau merasakan kepahitan dari kemuliaan itu. Perjuangan, kesungguhan, kepayahan baru mendapatkan kemuliaan. Makanya kita melihat para ulama dalam mereka menuntut ilmu, mencari hadis misalnya. Antum tahu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengumpulkan hadis-hadis beliau itu tidak hanya dalam sahih, tapi yang lain juga. Itu beliau berjalan sejauh 14.000 kilometer dari negerinya. Keliling ke negeri-negeri muslim mencari ulama, syekh-syekhnya. Lebih dari 1.000 syekh didatangi oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan perjuangan panjang. Bukan duduk. Ya. Hanya menunggu, tidak. Tapi dengan mendatangi majelis ilmu, mencari para ulama. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi dan dia tidak datang dengan sendirinya. Lau kana al-ilmu bil muna, ya, lama baqiya 'alal ardi jahilu. Seandainya ilmu itu dengan angan-angan, maka tidak akan ada orang bodoh di muka bumi ini. Kalau ilmu itu dicapai dengan angan-angan, hanya khoyal terus masuk ilmunya. Tidak ada orang yang bodoh di muka bumi, semua pintar. Makanya harus ada kesungguhan. Kesungguhan itu memerlukan kesabaran. Sabar dalam menuntut ilmu. Kemudian berikutnya di antara sifat yang harus dimiliki oleh orang menuntut ilmu, yaitu al-amal bil ilmi. Hendaknya seorang mengamalkan ilmunya.
Ya. Karena amal adalah buah dari ilmu. Amal itu adalah buah dari ilmu. Oleh karena itu ilmu yang diamalkan itu akan bermanfaat. Ilmu yang bisa merubah perilaku seseorang itulah ilmu yang bermanfaat. Makanya Allah murka kepada orang-orang yang naudzubillah min dzalik. Semoga kita jauhkan dari itu semuanya. Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Orang Yahudi dilaknat oleh Allah Ta'ala karena apa? Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Ya. Maka ilmu harus dengan al-amal. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kebencian di sisi Allah itu besar. Kalau kamu berbicara apa yang tidak kalian kerjakan. Maka hendaknya seorang berupaya untuk mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Ya. Walaupun mungkin sekali seumur hidup diamalkan ilmu yang telah sampai padanya. Kemudian di antara adab-adab orang berilmu adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla dan muraqabatullah. Hendaknya bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Orang yang berilmu kemudian dia bertakwa pada Allah Ta'ala, Allah akan menambah ilmunya. Allah akan menambah ilmunya. Maka ilmu al-khasyah. Kata para salaf, al-ilmu al-khasyatu. Ilmu itu adalah takwa, takut pada Allah Ta'ala. Maka dalam bertambah ilmu, hendaknya bertambah ketakwaan. Kata Nabi SAW, ana a'lamukum billah, wa ana ahsyakum lahu. Aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian. Dan aku adalah orang yang paling takut pada Allah. Maka semakin tinggi ilmu seorang, hendaknya semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semakin berilmu semakin berani. Ya, tidak. Tapi semakin berilmu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang berilmu hendaknya at-tahalli bil akhlaqil karimah. Orang-orang berilmu hendaknya berakhlak dan akhlaknya para ulama. Karena akhlak yang mulia adalah akhlaknya para anbiya, para rasul. Akhlaknya para ulama, pewaris Nabi. Harusnya orang berilmu harus mempunyai akhlak yang mulia. Contoh teladannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau memberikan contoh kepada umat ini. Dan beliau Allah jadikan qudwah hasanah karena akhlaknya yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang agung. Dan beliau dijadikan uswah hasanah dalam semua hal. Oleh karena itu, orang yang berilmu harus lebih berakhlak daripada orang yang tidak berilmu. Kita itu malu melihat. Kadang-kadang ada orang-orang awam yang mereka mungkin tidak seberapa ilmunya, tapi akhlaknya jauh lebih baik daripada orang yang punya ilmu. Na'udzubillah. Harus malu. Orang punya ilmu tidak punya akhlak. Di mana letak wajahnya? Harus malu. Maka akhlak adalah hiasan bagi orang yang berilmu. Akhlak dan hikmah. Ar-rifiq, lemah lembut. Menjaga lisan. Mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ya. Bermuamalah dan muamalah yang baik. Inilah adab-adab orang berilmu. Bagaimana adab guru pada murid, murid pada guru. Semua telah dibahas oleh para ulama. Yang tidak mungkin kita bahas pada kesempatan yang baik ini secara detail. Makanya saya dengan singkat menyebutkan antara adab-adab thalibul ilmu tersebut. Kemudian hendaknya orang yang menuntut ilmu terus berupaya untuk selalu menambah ilmunya. Dan ini doa yang diajarkan Allah kepada Nabi SAW. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbku, wahai Rabbku, tambahilah aku ilmu. Nah, orang menuntut ilmu harus terus. Tidak berhenti menuntut ilmu. Tapi terus menerus dalam menuntut ilmu. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita bicarakan masalah ini banyak sekali. Ya, saya kira materi 1 jam sudah cukup.
Ya, biar tidak terlalu malam juga. Kalau mungkin ada yang bertanya silahkan. Berkaitan dengan materi yang kita sampaikan ataupun yang lain. Silakan. Ada yang bertanya? Tafadhal. Baik, saya kira materinya jelas ya. Cukup? Apa lanjutkan? Cukup ya? Alhamdulillah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Sedikit tapi masuk dalam diri kita lebih baik daripada banyak. Tapi hanya ngambang, ngawang ya. Kadang-kadang ceramah yang berkepanjangan itu membuat orang itu bingung. Ya. Ini apa yang mau diterima, apa yang masuk, apa yang keluar. Nah oleh karena itu saya lebih cenderung materi sedikit, tapi insya Allah membekas dalam diri kita. Dan hendaknya kita selalu berdoa pada Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan kita ini agar kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam kehidupan kita ini ada 4 hal penting bagi seorang. Kalau dia memilikinya, maka insya Allah beruntunglah dia. Yaitu yang pertama, iman. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita hidayah, beriman pada Allah dan Rasulnya, dan beriman kepada yang wajib kita imani. Yang kedua, iman itu hendaknya dikembangkan, ditingkatkan dengan ilmu. Karena dengan bertambahnya ilmu, salah satu penyebab bertambahnya iman, naiknya iman, pasangnya iman adalah bertambahnya ilmu. Maka hendaknya kita juga terus berilmu. Iman ilmu. Kemudian ilmu diwujudkan dalam amal perbuatan. Ini yang ketiga. Amal. Kerjakan ilmu itu. Yang keempat adalah istiqomah. Berupaya untuk selalu istiqomah. Iman, ilmu, amal, dan istiqomah. Apabila seorang senantiasa berpegang pada 4 atau menjalani 4 hal ini, insya Allah Ta'ala dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Pertanyaan sini. Pertanyaan dari ibu-ibu. Ya, akhwat. Ustadz, bagaimana dalam menuntut ilmu sum'ah dan riya selalu hadir? Ya, seorang harus melawan. Sum'ah itu, arti sum'ah dari sami'ah. Orang yang ingin didengar suatu perbuatannya supaya dipuji oleh manusia. Itu namanya sum'ah dari pendengaran. Sedangkan riya itu penglihatan. Orang yang mengerjakan sesuatu ya supaya dilihat orang kemudian dipuji oleh manusia. Itu namanya riya. Kalau sum'ah kaitan dengan pendengaran. Dua-dua ini menggugurkan amal seseorang. Termasuk menggugurkan amal yang bercampur dengan riya dan sum'ah ini. Maka kita harus melawan. Ini adalah bagian dari hawa nafsu. Mengapa keikhlasan itu sulit bagi diri seorang? Para ulama menjawab, karena dengan keikhlasan itu, nafsu ini tidak mendapat bagian. Nafsu ini minta bagian. Dari semua yang kita kerjakan, nafsu minta bagian. Bagian untuk dipuji, disanjung, dilihat, didengar. Ini bagian-bagian hawa nafsu yang dituntut oleh hawa nafsu. Makanya ikhlas itu berat bagi nafsu ini. Karena nafsu ini mempunyai tuntutan. Dia ingin dipuji, disanjung, dilihat, didengar. Nah, semua itu bisa dengan perlawanan. Mujahadatun nafs. Harus melawan hawa nafsu itu.
Ya, tidak boleh dibiarkan. Ya. Kalau seorang berbuat sesuatu, dia akan riya dalam perbuatan itu, maka misalnya ada bisikan, kamu berbuat itu supaya dilihat orang, Anda jangan mundur dari itu. Itu bisikan syaitan. Ya, tetap kerjakan, luruskan niatmu. Karena seorang meninggalkan satu pekerjaan, satu amal ibadah karena manusia, ini adalah syirik. Seorang berbuat karena manusia, ini adalah riya. Tapi meninggalkan suatu perbuatan ibadah karena manusia, ini bisa menjerumuskan pada kesyirikan. Nah, oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita ini harus mampu melawan hawa nafsu itu. Nafsu kalau dilawan dia akan terkalahkan. Tetapi kalau dibiarkan diikuti, maka dia akan menang atas diri kita. Oleh karena itu harus melawan hawa nafsu. Kemudian ada amal-amal yang perlu diketahui dalam masalah berkaitan dengan riya dan sum'ah ini. Ada amal-amal yang memang tidak bisa disembunyikan. Ada amal-amal yang bisa disembunyikan dalam beramal. Amal yang bisa disembunyikan, ya, contohnya sedekah. Sedekah yang bersifat sukarela. Ini bisa disembunyikan. Sholat tahajud, sholat malam, sembunyikan. Amal-amal yang bisa disembunyikan, sembunyikanlah. Tapi ada amal-amal yang tidak bisa disembunyikan. Apa contohnya? Sholat berjamaah. Masa bisa sembunyikan sholat berjamaah? Seorang laki-laki keluar dari rumahnya datang ke masjid. Tak mungkin pakai cadar tutup ini ya. Supaya orang tak tahu siapa dia. Tak mungkin. Nah, dalam hal amal-amal yang memang tidak bisa kita sembunyikan diri kita dari manusia, di situ harus kita lawan hawa nafsu itu. Ya. Tidak boleh, aku tidak mau sholat berjamaah karena masih ada riya dalam diriku. Tidak bisa. Seorang imam suaranya Masya Allah. Suaranya bagus. Dia memimpin jadi imam. Apakah dia mengatakan, aku tidak mau jadi imam karena takut riya, karena suara aku bagus? Ya, dia akan banyak amal-amal yang rusak. Dalam arti, banyak orang yang tidak akan sholat berjamaah karena tidak ada imamnya. Maka dalam hal-hal yang kita amalkan, amalan-amalan yang tampak, kemudian muncul riya dalam diri kita, harus dilawan. Ya, tidak boleh dibiarkan. Tidak boleh dibiarkan. Maka dari itu di sini perlu ta'awud, minta perlindungan pada Allah Ta'ala dari godaan syaitan. Karena syaitan ingin supaya menggugurkan amal-amal kita. Itu salah satu upaya syaitan. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza wa jazakumullah khairan. Kita tutup dengan subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.